Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratihi wa ahkama syar'iyyatan miqyasan a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya, Tuhan pencipta semesta alam, tiada Tuhan selain Dia. Karena Dia yang telah menciptakan kita tanpa bantuan siapapun, dan Dia tidak semisal dengan apapun. Dia yang telah memberikan kita kehidupan, memberikan kita makan, memberikan kita hidayah, dan juga kepadanya lah kita akan dikembalikan satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka pantaslah ketika kita senantiasa memurnikan jiwa kita untuk beribadah kepadanya, dan kita tidak memerlukan apapun selain Dia. Dan mudah-mudahan saat kita kembali kepadanya, Allah berkenan menerima ruh-ruh kita, dan Allah panggil ruh kita dengan tenang itu, dan kemudian kita diperkenankan untuk memasuki surganya, melihat wajahnya, dan mendapatkan kebahagiaan yang tiada taranya. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, dan tidak ada akhlak yang lebih agung daripada beliau. Maka sungguh setiap perkataan-perkataan beliau adalah inspirasi bagi kita, dan setiap perbuatan beliau adalah sesuatu yang harus kita teladani, harus kita contoh. Dan mudah-mudahan saat kita kembali kepada Allah, ketika kita berhadapan di yaumil qiyamah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk kita dekati, kita memeluk beliau, mendapatkan syafaat daripada beliau, lalu mengikut di barisan belakang beliau, memasuki surga Allah untuk pertama kalinya. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk berkeluh kesah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ditempatkan di tempat yang sama dengan beliau di surganya kelak. Amin. Amin, amin. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fillah yang dirahmati Allah, selamat datang di acara Yuk Ngaji. Perkenalkan, nama saya Felix Xiao, dan ini adalah teman saya Cahyono. Tadi yang sudah digambarkan wajahnya cocok dengan doa orang tuanya. Jadi wajahnya suram. Jadi Mas Cahyo dan saya ini ketemu, alhamdulillah. Saya waktu itu di jalan lihat-lihat, oh ternyata ketemu, terus kemudian saya tanam, saya siram jadi kayak begini ya. Enggak. Jadi Mas Cahyo ini adalah salah seorang tim daripada Yuk Ngaji. Tim Yuk Ngaji ada di belakang semua, dan kita semuanya berkaos. Bukan untuk tidak khidmat kepada Islam, tidak sama sekali. Tapi kita cuma ingin menunjukkan bahwa Islam itu untuk semuanya. Dan ketika kita ingin mengkaji Islam, kita tidak perlu mengubah segala-galanya. Yang perlu kita ubah cuma satu saja, pikiran. Ketika pikiran kita sudah berubah, kita pengen dari yang halal, jadi yang haram menjadi yang halal, dari yang kurang baik menjadi yang baik, dan itulah makna daripada hijrah yang sebenarnya. Dan pada hari ini teman-teman sekalian, kita ada di sini untuk membicarakan sesuatu judulnya Yuk Ngaji. Tapi perlu saya sampaikan, banyak orang yang bertanya, kenapa sih acaranya namanya Yuk Ngaji, bukan yang lain? Misal seminar entrepreneurship kah? Atau misalnya seminar akhlak kah? Atau seminar yang lain-lain kah? Kenapa sih harus Yuk Ngaji? Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Saryono tadi. Kenapa sih harus ngaji? Karena itu adalah sebuah hal yang jauh ada di Nusantara, jauh sebelum kita. Orang-orang tua kita semuanya sudah familiar dengan Yuk Ngaji. Tapi kenapa sekarang hilang? Karena orang-orang mulai berpikir sesuatu yang salah. Pertanyaan saya sebelumnya, hidup itu pengen bahagia atau sengsara? Bahagia. Bahagia atau sengsara? Bahagia. Kalau gitu definisikan bahagia bagi saya. Bahagia itu apa? Bahasa Inggrisnya happy. Orang-orang barat itu banyak sekali membuat film tentang kebahagiaan. Ada In Search of Happiness, Meaning of Happiness, dan sebagainya. Apa sih makna bahagia? Kalau gitu bahagia itu apa? Yang membuat kita senang. Senang sama gak dengan bahagia? Senang bahagia. Contoh, dapat duit 100 juta senang gak? Senang. Senang. Tapi apakah ketika orang dapat 200 juta, senangnya 2 kali lipat? Enggak. Senangnya 2 kali lipat atau enggak? Dapat 300 juta, senangnya 3 kali lipat? Enggak. Ternyata tidak. Senang itu tidak identik dengan bahagia. Orang dapat itu senang. Tapi kalau dia dapat terus, dia tahan terus, dia bakal tegang. Coba lihat, orang buka puasa, makan kolak, senang enggak? Senang. Kolaknya 2 piring, senang enggak? 2 mangkok, senang enggak? Senang. Kolaknya 3 mangkok, mulai senap gitu kan ya. Kolaknya 5 mangkok, 6 mangkok, lebih senap lagi. Enggak identik senang dengan bahagia. Orang dapat sesuatu senang, tapi kalau ditahan terus tegang.
kalau melepas baru tenang. Betul atau betul? Iya. Orang makan terus senang, tapi terus makan terus tegang atau enggak? Tegang, sakit perut. Kalau melepas baru tenang. Tenang itu sama dengan bahagia, bukan senang sama dengan bahagia. Contoh lagi misalnya, orang kaya sama orang miskin. Kalau senang sama dengan bahagia, berarti orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Betul atau tidak? Lihat, orang kaya punya punya rumah seluas lapangan golf. Apakah tidurnya dia muter-muter guling-guling sampai lapangan golf? Saya kasih tahu ya, kebahagiaan orang kaya dan kebahagiaan orang miskin kayak Anda ini gitu kan ya. Dan ketika dia lagi tidur, ya sama 2 kali 2 itu aja kebahagiaannya. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Bahagia tidak terkait dengan harta, karena harta belum tentu membuat orang bahagia. Contoh, tahu yang punya mobil Hyundai? Mobil Hyundai tahu? Ya. Kira-kira kalau direkturnya mobil Hyundai itu kira-kira gajinya banyak atau dikit? Banyak. Gajinya setahun itu bisa sekitar 330 miliar setahun. Gaji direktur Hyundai. Berarti kira-kira happy atau enggak hidup dia? Happy atau enggak? Menurut kita happy. Tapi ternyata direktur Hyundai yang dimaksud itu tuh bunuh diri, loncat dari lantai 33, mati. Berarti kira-kira dia happy atau tidak? Enggak. Tidak. Mungkin menurut kita dia happy, ternyata dia enggak happy. Hidup itu kalau kata orang Jawa, sawang sinawang. Kita ngelihat orang enak, orang lain ngelihat kita enak. Contoh, ada orang ngelihat saya, jadi ustadz tuh enak ya. Bisa pergi kemana-mana, ke luar negeri, setiap hari pindah kota, satu tempat ke tempat yang lain. Bisa naik pesawat, enak banget pasti ya. Yang ngomong kayak gitu, pasti dia nggak pernah keluar negeri, nggak pernah keluar kota, nggak pernah naik pesawat. Betul? Betul. Yang bilang orang kaya enak itu pasti dia nggak punya duit dan dia belum kaya. Yang bilang jadi ustadz enak, bisa pergi kemana-mana naik pesawat, pasti belum pernah naik pesawat. Betul atau betul? Nih, 2014 saya didiagnosa menderita satu penyakit yang aneh. Tiap kali naik panggung saya pasti mau pingsan setelah ngomong sekitar 15 menit. Tiap kali naik panggung, 15 menit tangan saya kejeng, kaki saya kejeng, terus mau jatuh, mau pingsan. Saya pergi ke dokter nggak ada yang tahu. Tes diabetes, nggak ada diabetes. Tes jantung, nggak ada jantung. Tes kolesterol, nggak ada kolesterol. Apapun nggak ada, tapi penyakit itu masih tetap ada. Dan dilalah, ternyata setelah 2014 penyakit itu usai. Kapan usainya? Saya 24 jam terbang ke Amerika. 24 jam terbang ke Amerika. Lalu kemudian di Amerika, saya masuk imigrasi. 24 jam lagi masuk imigrasi. Terus dideportasi pulang ke Indonesia 24 jam lagi. Jadi bisa dipahami ya, 3 jam saya nggak ngelihat apapun yang biasa saya lihat gitu kan ya. 24 jam pergi Amerika, 24 jam ditahan, 24 jam pulang. Anehnya setelah saya pulang penyakit saya hilang total. Ternyata penyakitnya apa? Depresi. Ternyata Ustadz bisa stres ya ternyata. Bisa stres. Bisa depresi. Tahu nggak depresi apa? Kebanyakan ngelihat pesawat terbang. Kebanyakan ngelihat bandara. Ternyata depresi saya adalah saya banyak lihat bandara karena setahun saya pergi begitu 75 kali. Dan saya sangat bosan lihat bandara. Lah kenapa? Ketika saya mau pergi, saya tinggalin keluarga saya, hati saya masih berat, sampai ke bandara, saya stres ngelihat bandara. Paham teman-teman sekalian? Kata orang enak, ternyata penyakit bagi saya. Orang kira bahagia itu ada pada harta, harta tidak memberikan kebahagiaan. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Kalau gitu ada bahagia itu pada di mana sih? Nih saya kasih tahu. 2002 saya masuk Islam. Sebelum 2002 saya belum Islam. Dan sebelum 2002 saya nggak pernah ketemu yang namanya kebahagiaan. Walaupun orang kira kebahagiaan itu ada pada harta, walaupun orang bilang kebahagiaan itu ada pada jabatan, saya nggak menemukan apapun. Orang bilang kebahagiaan ada pada harta, harta saya nggak kekurangan. Tapi satu waktu saya merasa, lalu hidup kita ini mau ngapain sih? Kalau kita sudah makan satu, makan yang lain, pengen lagi makan itu, pengen lagi makan, semuanya sudah dimakan. Lalu bahagia dari mana? Teman-teman sekalian tahu? Ternyata nikmat apapun itu ada justru ketika belum dimiliki. Betul atau betul? Pas pengen makan itu, nggak punya duit, pengen banget. Pas sudah punya duit, jadi biasa. Kenikmatan Allah ambil ketika Anda makan berlebihan. Anda makan, sudah makan, kenikmatan Allah ambil. Hidup saya nggak ada artinya. Lalu hidup ini mau apa sih? Kenikmatan daripada terkenal. Terkenal juga nggak bawa nikmat. Teman-teman tahu artis? Semua yang jadi artis itu ketika datang saya mereka bilang gini, Ustadz kita tuh kelihatannya aja happy. Ketika di depan kamera kita berubah wajahnya. Tapi kita yang sebenarnya yang paling tahu siapa? Sopir kita Ustadz. Semua artis ngomong gitu, sopir kita yang paling tahu tentang kita. Ketika itu sudah di foto-foto, terus kemudian kaca dinaikkan, terus mereka lalu saya ini ngapain ya dari tadi?
Dan mereka begitu. Mereka nggak menemukan kebahagiaan walaupun mereka terkenal. Yang belum terkenal mengira orang terkenal itu bahagia. Sebelum saya masuk Islam, saya mencari bahagia, saya nggak dapat apa-apa. Yang saya dapat malah justru semakin stres ngelihat keadaan. Indonesia nggak habis-habis masalahnya. Ciri-ciri orang-orang yang tidak bahagia itu selalu bermasalah. Betul atau betul? Lihat Indonesia. Indonesia kira-kira bermasalah atau tidak? Bermasalahnya banyak. Contoh, kemarau orang Indonesia susah atau senang? Susah. Wah, dikit air Ustadz, kemarau tuh susah. Pas musim penghujan, senang atau susah? Susah juga. Kemarau salah, hujan salah gitu kan ya. Hujan banjir, kemarau kering. Contoh lagi misalnya, harga minyak naik, orang Indonesia senang atau susah? Wah, susah Ustadz, harga minyak naik, berarti kita impor minyak itu nanti harganya jadi meningkat Ustadz. Berarti harga-harga transportasi pada naik, harga-harga barang pada naik. Oke, harga minyak naik, orang Indonesia susah. Harga minyak turun, susah atau senang? Susah juga. Ustadz, kalau harga minyak turun kita kan juga mengekspor minyak Ustadz. Nah ini harga minyak turun kita jualnya gimana Ustadz? Susah semuanya. Jomblo susah, nikah sengsara. Kan itu kan ya? Ini terjadi. Lo gak percaya? Beberapa waktu yang lalu tim Hijab Alila tuh dapat satu pertanyaan. Dan pertanyaan itu berulang dari banyak orang ngomong begini. Bolehkah kita nggak nikah? Dosakah dalam Islam kalau kita nggak nikah? Lah kenapa? Perempuan-perempuan ini ternyata banyak melihat fakta-fakta yang mengerikan. Sudah nikah ditinggal sama suaminya, sudah nikah diselingkuhi sama suaminya, sudah nikah dilempar piring, dilempar gelas, kulkas dan sebagainya. Berarti suaminya huluk gitu ya. Pokoknya saya nggak mau nikah Ustaz karena saya ngeri banget dalam keadaan ini. Nah ini kondisi yang sekarang. Lah kenapa bisa terjadi kondisi yang sekarang? Setelah saya masuk Islam saya baru tahu. Oh semua itu terjadi karena satu hal. Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Maka teman-teman sekalian kalau pulang ditanya sama orang. Hari Minggu ngapain sih pagi-pagi pergi ke GIC. Jauh kata Bapak Suryono tadi gitu kan ya. Dan tempatnya macet kalau hari-hari biasa. Ngapain sih? Jadi kalau pulang ada jawabannya. Jangan kayak orang-orang lain. Kalau pulang tuh nggak jelas kalau ditanya. Ngapain pengajian? Oh, lupa tuh materinya apa? Lupa juga. Pokoknya saya ingat ustaznya cakep aja. Jangan gitu ya. Gak suka kan? Memang orang iri tuh begitu. Nah jadi kalau ditanya pas pulang, ketika ditanya apa sih hasil daripada yuk ngaji, ini ada frase yang harus teman-teman ingat yang merupakan inti daripada pembicaraan kita semua pada hari ini. Inti pembicaranya adalah satu frase, kalau taat pasti bahagia, kalau maksiat pasti sengsara. Oke ulangi, kalau taat pasti bahagia. Kalau maksiat pasti sengsara. Taat, bahagia, maksiat, sengsara. Taat itu wahyu, maksiat itu nafsu. Oke jelas ya. Taat itu wahyu, maksiat itu nafsu. Allah senantiasa membagi dunia menjadi dua hal dan gak ada yang ketiga. Wanita, laki-laki, gitu kan ya? Gak ada yang ketiga kan ya? Kalau yang ketiga LGBT. Kalau LGBT bahaya ya? Iya bahaya. Jadi kalau apa LGBT deh, benci gitu ya. Pokoknya yang aneh-aneh gitu ya. Saya bayangkan ya kalau laki-laki Allahumma ghfir lahu. Kalau wanita Allahumma ghfir laha. Nah kalau LGBT Allahumma ghfir lahu itu kan enggak jadi aneh jadinya itu. Makanya jangan tengah-tengah. Makanya jangan tengah-tengah. Allah cuma nyiptain dua, laki-laki, wanita, langit, bumi, gitu kan ya, iblis, malaikat, gitu kan ya, apalagi misalnya surga, neraka, termasuk diantara dua yang diciptakan oleh Allah adalah wahyu, nafsu. Kalau orang nggak pakai wahyu, berarti dia pasti pakai nafsu. Kalau dia nggak pakai nafsu, berarti dia pasti pakai wahyu. Nggak ada yang di tengah-tengah. Kalau nggak wahyu, nafsu. Wahyu menyuruh orang pada taat dan taat pasti bahagia. Sedangkan nafsu menyuruh orang pada maksiat dan maksiat pasti sengsara. Maka coba lihat hidup kita pada saat ini. Kalau hidup kita masih sengsara, berarti ada pasti diri kita yang tidak sesuai dengan wahyu. Alias kita pakai nafsu. Semua yang hadir di sini, termasuk yang takut nikah, yang banyak utang, yang utangnya nggak selesai-selesai, yang hidupnya senantiasa sengsara, hatinya sempit, mereka cepat marah, pasti ada pelanggaran daripada wahyu. Oke, untuk menceritakan supaya singkat, tinggal berapa menit? Masih 10 menit ya? Iya. Oke kalau gitu saya cerita sedikit. Di dalam Al-Quran teman-teman sekalian ada sebuah kisah yang sangat penting sekali untuk diingat. Dan bagi saya pelajaran yang sangat penting di dalam Al-Quran itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah 30-38. Di situ diceritakan tujuan hidup manusia sekaligus apa masalah kita sekaligus solusi daripada semua permasalahan kita. Allah samain di dalam Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika kami berkata pada para malaikat, aku Allah ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi ini adalah seorang manusia. Aku ingin menjadikan pengelola di atas muka bumi ini adalah manusia. Maka apa kata malaikat?
Qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Allah, kami mengkonfirmasi, bukan protes ya, karena malaikat nggak bisa protes. Konfirmasi ya Allah, betulkah yang dijadikan di atas muka bumi itu pengelolanya adalah makhluk yang punya dua ciri khas. Mereka suka merusak bumi dan mereka suka menumpahkan darah. Benar ya Allah? Apa kata Allah? Inni